Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bersama saya Siprian Suara MPD, calon guru penggerak angkatan 8, SMAS Regina Pacis Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid. Pada bagian pertama, saya akan memperkenalkan calon guru penggerak angkatan 8, Siprian Suara MPD, calon guru penggerak angkatan 8, fasilitator Nikodemus Polealo, dan pengajar praktik Ibu Angela Merici Mole. Adapun tujuan dalam modul kali ini, tujuan pembelajaran yakni peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siswa merupakan pribadi yang unik dengan segala potensi diri yang dimilikinya. Maka dari itu, guru sebagai pendidik, sebagai pamong, harus menjadikan siswa menjadi pusat dan juga fokus dalam kegiatan pembelajaran. Bahwa siswa memiliki keunikannya masing-masing dalam setiap tumbuh kembang yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Pendidikan merupakan upaya menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dirinya dan orang lain sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sementara pengajaran, proses yang harus dialami oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik secara fisik, mental, serta bertumbuh menjadi pribadi yang merdeka dalam belajar. Maka berkaitan dengan pendidikan yang berpusat pada anak atau student-centered learning, bahwa kegiatan pembelajaran harus berorientasi dan berpusat pada anak. Ini merupakan bahwa segala kegiatan apapun, baik dalam pendidikan dan pengajaran, selalu fokus dan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Dengan demikian, bahwa pembelajaran yang berorientasi pada anak, seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama berkaitan dengan pendidikan yang menuntun. Pendidikan merupakan proses menuntun, bahwa siswa diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dan guru memberi tuntunan agar anak dapat bertumbuh ke arah yang positif. Guru mengarahkan dengan hati dan pengabdian yang total untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Guru senantiasa menjadi role model bagi siswanya, ingarso sung tulodo, sebagai pemberi motivasi dan membangkitkan semangat, ing madia mangun karsa, serta sebagai pendorong bagi tumbuh kembang anak, tutwuri handayani. Maka dari itu, pendidikan yang menuntun artinya pendidikan yang mengarahkan, pendidikan yang mengajak anak-anak untuk bertumbuh secara mandiri dalam belajarnya. Jadi anak sudah memiliki kompetensi dirinya, anak sudah memiliki dengan segala keunikan, dan juga anak memiliki harapannya sendiri, sehingga dalam belajarnya, anak senantiasa memiliki kemerdekaan dalam lebih lanjut belajar. Bahwa Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan kita di Indonesia mempertimbangkan kodrat keadaan, bahwa dalam kodrat keadaan ada dua hal penting. Yang pertama berkaitan dengan kodrat alam. Setiap anak memiliki potensi dan keunikannya, serta latar belakangnya masing-masing. Oleh karena itu, guru berperan untuk menebalkan garis-garis samar yang ada pada diri anak. Maka pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang sudah ada pada anak. Bahwa kodrat alam, selain kemampuan yang dibawa anak, kemampuan yang sudah dimiliki anak, namun berkaitan dengan kehidupan sosial anak. Bahwa latar belakang anak sangatlah berbeda. Ada yang berkaitan dengan keberadaan anak di daerah pegunungan, ada yang di pesisir pantai, ada juga anak-anak yang dibesarkan di lingkungan perkotaan. Maka oleh karenanya secara tumbuh kembang anak sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain. Di sisi lain,
bahwa kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara berkata, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Pendidikan anak saat ini diselaraskan dengan zamannya. Siswa milenial memiliki kreativitas, cara belajar, sumber belajar. Dan tentunya pada saat ini dalam perkembangan teknologi yang cukup pesat, maka guru dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oleh karena itu, pendidikan yang mempertimbangkan kodrat keadaan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, harus diselaraskan. Dan juga gagasan buah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan yang berpusat pada anak memiliki beberapa alasan mendasar mengapa penerapan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat penting. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Guru menjadi role model bagi siswa, baik perkataan maupun tindakan. Kata-kata mengajarkan, namun tingkah laku mengajak. Tentu saja dalam konteks budaya lokal, dalam konteks kehidupan sosial anak, guru, orang tua, dan juga dari masyarakat, ada yang menjadi tuntunan, ada yang menjadi role model. Oleh karenanya, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang terdapat di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan tentunya ada di lingkungan sekolah dalam hal ini guru sebagai pamong atau pendidik. Pada bagian kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Mengapa alasan mendasar penerapan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan saat ini? Bahwa guru menjadi penyemangat dan motivator bagi tumbuh kembang anak ke arah yang positif untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Tentu saja bahwa guru sebagai penyemangat, guru sebagai pengarah sehingga tumbuh kembang anak selalu yang berkaitan dengan kecakapan dan juga berkarakter dan bernalar. Sehingga pada bagian yang ketiga, Tutwuri Handayani, dari bagian trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, bahwa guru selain menjadi panutan, guru sebagai pendorong, guru sebagai pemberi semangat, guru juga bagaimana peran guru sebagai pendorong. Di dalam hal ini, guru menjadi pribadi yang selalu memberikan dorongan bagi siswa dalam meraih kesuksesan hidup melalui didikan yang memanusiakan manusia. Jadi sebetulnya trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini harus selaras dengan kehidupan dan juga pendidikan saat ini. Bahwa dalam perkembangan penerapan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki tantangan tersendiri bagi pendidikan saat ini. Yang pertama, motivasi belajar yang rendah dari siswa dipengaruhi oleh kegiatan belajar yang konvensional atau kurang bervariasi. Maka oleh karena itu, bagian kedua yang menjadi tantangan juga adalah siswa fokus dengan dunianya sendiri, yakni menghabiskan waktu dengan media sosial atau permainan yang ada di gawainya. Maka peran guru saat ini adalah bagaimana memperhatikan tantangan-tantangan ini yang dihadapi dalam dunia pendidikan, artinya yang dihadapi oleh siswa-siswi kita. Pada bagian ketiga, bagian tantangan, bahwa siswa milenial kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang selalu membatasi kreativitasnya. Misalnya berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan di sekolah. Maka dari 3 poin penting yang berkaitan dengan tantangan-tantangan dalam penerapan pikir Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam satuan pendidikan di mana lembaga pendidikan yang menjadi bagian pengabdian saya, bahwa ada solusi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran saat ini. Lembaga atau sekolah dan juga para guru mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa ini dilakukan? Karena untuk mendorong kreativitas, untuk mendorong pengembangan minat bakat bagi siswa. Mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, bahwa pembelajaran berorientasi pada anak, maka guru sebagai pendidik tentu harus memiliki kreativitas lebih, sehingga pembelajaran tidak bersifat konvensional, bahwa pembelajaran harus selaras dan beradaptasi terhadap segala perubahan. Adanya kegiatan-kegiatan pembinaan rohani, bahwa kehidupan spiritual bagi anak sangatlah penting. Dengan segala perkembangan, dengan segala tantangan yang dihadapi, tentu kegiatan melalui pembinaan rohani, retret, doa bersama, kebiasaan doa pagi,
dan itu merupakan hal yang harus dilakukan. Kegiatan sosial mencintai alam melalui penanaman pohon, bahwa kehidupan ekologis, nilai-nilai ekologis harus ditanamkan bagi anak sejak dini. Oleh karena itunya dari tantangan tentu ada solusi yang kami tawarkan, yang kami lakukan dalam satuan pendidikan SMA Regina Pacis. Dalam kegiatannya, dalam ekstrakurikuler, baik berkaitan akademik maupun non-akademik, maka ada beberapa kegiatan yang bisa menunjang, yang bisa mendorong tumbuh kembang anak ke arah yang positif. Ada begitu banyak ekstrakurikuler di bidang olahraga, kelompok basket, kelompok bola voli, kelompok bola kaki, kelompok olahraga lainnya, Muay Thai, olahraga kelompok taekwondo, kelompok karate, dan itu berorientasi pada bagaimana untuk mengembangkan potensi dan minat bakat yang dimiliki oleh anak. Ada juga kelompok-kelompok lainnya seperti kelompok tarian kontemporer, tarian modern, tarian tradisional, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang bagaimana menumbuh kembangkan nilai ekologis pada diri anak melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Saat ini sudah berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Segala bentuk kegiatan diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan juga bagaimana mereka berlatih untuk public speaking. Maka dari itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada anak, tentu tidak saja berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, kegiatan yang bersifat intrakurikuler atau secara akademik, namun juga penilaian karakter. Dan semuanya ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal kita, nilai-nilai luhur yang dialami oleh siswa dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu, konsep pendidikan yang berorientasi pada anak sangatlah tepat jika kita menerapkan trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Izinkan saya mengakhiri kegiatan presentasi ini bahwa kata-kata mengajarkan, tindakan mengajak. Terima kasih, salam dan bahagia bagi semua Bapak Ibu guru hebat.